Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ku tinggalkan karena Yesus Tuhanku. Kan ku buang hasrat dunia yang ku pandang Tuhanku. Temanku menjauh dariku, sebab Yesus sertaku. Dia sumberku yang agung, yang menyambut diriku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku. Ku merasa bahagia masuk surga yang bakal. Nanti ku lihat di surga air kehidupanku. Aku akan masuk kota maha suci dan kudus. Para malaikat menyambut aku yang letih lesu. Dipulihkannya hidupku saat tiba ajalku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku. Ku merasa bahagia masuk surga yang bakal. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, itu adalah pernyataan Yesus Kristus yang sangat singkat, sangat padat. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Dari sana kita mengetahui bahwa Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Tentu hal ini membantahkan tentang prinsip yang meragukan konsep tentang keselamatan. Mengapa Yesus Kristus berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia? Dunia ini adalah tempat di mana Yesus Kristus menyatakan kuasanya. Dan kemudian setelah Yesus Kristus menyelesaikan perkara terbesar umat manusia di dunia ini, ia kembali kepada Bapa. Karena Yesus Kristus tidak tinggal di dunia, tetapi ia berada di tahta yang kudus itu, yakni di surga. Ini ingin menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus adalah terkait tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Bahwa ketika kita memahami tentang duka cita, kita harus melihat kepada Yesus Kristus sehingga kita melihat tentang titik terang. Jika kita hanya melihat duka cita itu hanya terkait tentang perasaan diri kita semata,
maka kita akan larut dengan perasaan itu, dan kemudian kita akan memiliki tujuan yang kagum. Tetapi ketika kita melihat duka cita yang ditimbulkan karena kesungguhan kita mengikut Yesus Kristus, maka kita akan melihat bahwa ini adalah sukacita yang sesungguhnya. Orang sering sekali terbalik memahami tentang segala sesuatu ini. Mereka menganggap bahwa kemewahan itu adalah sukacita yang terbesar dan sukacita yang selama-lamanya. Padahal sebenarnya tidak. Sukacita yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang berduka cita saat ini karena mereka menyatakan kesungguhannya beriman kepada Yesus Kristus. Dunia ini adalah bagian pelatihan bagi kita. Walaupun kita terlahir, besar, dan mati di bumi ini, tetapi itu adalah proses pelatihan yang sesungguhnya. Barang siapa yang ingin menjadi pemenang, maka ia harus terlatih. Persoalannya adalah, ada dari antara murid Yesus Kristus yang sudah menjadi pelajar, tetapi gagal menjadi yang terpelajar. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan oleh pemberita firman itu. Banyak sekali yang didengarkan oleh orang Farisi itu, dan mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, tetapi mereka tidak mengikatkan diri mereka kepada kebenaran. Akibatnya, satu sisi mereka dekat dengan kerajaan sorga, tetapi di satu sisi lain mereka menolak masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian? Mereka akhirnya terbentur dengan diri mereka sendiri, konsep berpikir mereka sendiri. Mereka tidak bergantung pada iman kepada Kristus, dan itulah sebenarnya yang menyelamatkan mereka. Mari mensyukuri pernyataan Tuhan akan firman hari ini yang kita dengarkan, bahwa Kristus yang kita sembah adalah Allah yang sesungguhnya, yang menyangkal dirinya dengan menjadi pribadi yang serupa dengan orang-orang berdosa ini, supaya ketika penambahan natur ke dalam dirinya, maka terjadilah pengosongan diri, dan itulah yang menjadikan penyelamatan itu sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Engkau semakin teguhkan dalam diri kami. Engkau telah menyatakan kepada kami anugerah-Mu yang besar, Yesus Kristus, yang Engkau urapi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama-sama dengan Engkau datang ke dunia ini, melihat kami orang yang hina, dan berkorban bagi kami yang hina ini. Terpuji Engkau Bapa di tempat-Mu yang maha agung. Biarlah kami senantiasa menjadi pengikut yang sejati, benar-benar beriman sungguh-sungguh, walaupun duka cita terberat yang harus kami hadapi, karena kami harus menerima konsekuensi dari iman yang sesungguhnya, tetapi kami bersyukur boleh mengalaminya. Terima pujian dan doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.